Hello guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai semua evolusi dari para Digimon utama yang ada di series Digimon Ghost Game. Sebelumnya telah dibahas alur cerita dari series Digimon ini dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membahas lengkap semua evolusi Digimon utama yang ada di series Digimon Ghost Game ini. Nah, pada video kali ini akan dibahas lengkap semua evolusi daripada Digimon utamanya yang muncul di anime seriesnya, serta akan dijelaskan masing-masing kemampuan bertarung dari setiap evolusinya. Dan berikut pembahasan lengkap evolusi pada Digimon utama Digimon Ghost Game versi Tokunime. Bagian pertama, semua evolusi Gamamon. Gamamon adalah Digimon jenis reptil dengan level Rocky yang memiliki atribut virus. Sebelum menjadi Gamamon, ia memiliki dua level baby yang terdiri dari level baby 1 sebagai Kurimon dan level baby 2 sebagai Gurimon. Setelah berevolusi menjadi Gamamon, ia telah tumbuh dan dapat berjalan dengan dua kaki dan memiliki penampilan seperti dinosaurus kecil dengan warna putih pada tubuhnya dan memiliki dua sayap di bagian punggungnya, sehingga memungkinkannya bisa terbang dalam waktu singkat. Selain itu juga, Gamamon digolongkan sebagai Digimon spesies baru yang baru-baru ini ditemukan di dunia digital. Dalam pertarungannya, Gamamon mengandalkan dua tanduk di bagian kepalanya serta mengandalkan bagian sakal tajam di tangannya untuk menyerang musuhnya. Gamamon sendiri memiliki beberapa serangan utama, yaitu Horn Attack, menyerang lawannya dengan kedua tanduk di kepalanya. Break Claw, melepaskan serangan sakal dari tangan kirinya yang telah mengumpulkan energi untuk menyerang lawannya. Di seri Digimon Ghost Game, Gamamon merupakan Digimon utama dari sang tokoh utama, yaitu Amonokawa Hiro. Selain itu juga, Gamamon memiliki kepribadian yang manja dan seperti anak kecil, sehingga Hiro menganggap Gamamon sebagai adiknya. Walaupun sikapnya kekanak-kanakan, tetapi Gamamon memiliki keberanian yang tangguh di saat ia melawan musuhnya. Dan makanan favorit dari Gamamon adalah coklat, serta hal yang paling ia sukai yaitu ikut memancing ikan bersama Hiro. Gamamon sendiri memulai debutnya yaitu di episode 1 Digimon Ghost Game saat pertama kali Hiro memakai Digipespi. Akhirnya ia bertemu dengan Gamamon dan menjadi partner dengannya. Battle Gamamon adalah Digimon manusia naga dengan level champion, dan ini adalah bentuk di mana Gamamon tumbuh dan tubuhnya menjadi merah karena api dari jantungnya yang berkobar. Dalam wujud ini, kelincahannya telah meningkat dan kekuatan serta kecepatannya dalam pertarungan jarak dekat semakin meningkat. Kekuatan serangannya akan berlipat ganda saat kegembiraan emosinya tumbuh. Battle Gamamon sendiri merupakan Digimon dengan atribut vaksin ketika dalam wujud evolusi ini, berbeda dengan wujud Rocky-nya yang memiliki atribut virus. Hal ini dipengaruhi oleh sinkronisasi dengan Hiro yang melibatkan emosi dari Hiro juga mempengaruhi wujud evolusi dari Gamamon. Battle Gamamon sendiri memulai debut resminya di episode kedua Digimon Ghost Game, di saat Hiro dan Gamamon melawan Mumimon. Dalam situasi yang terpojok melawan Mumimon, Hiro memberikan dukungan dengan mengingatkan kembali Gamamon dengan hal-hal menyenangkan yang mereka berdua alami. Akhirnya, hal tersebut membuat sinkronisasi keduanya semakin kuat, sehingga Gamamon merespon perasaan Hiro dengan penuh semangat untuk menyelamatkan Hiro dari Mumimon, yang akhirnya membuat Gamamon berevolusi menjadi Battle Gamamon yang merupakan wujud level championnya yang pertama. Dalam wujud ini, Battle Gamamon memiliki keseimbangan baik kelincahan, kekuatan, dan kecepatan serta didukung oleh elemen api yang dimilikinya. Battle Gamamon sendiri memiliki dua serangan utama, yaitu Soul Blow, yaitu menyerang musuhnya dengan tinju api yang terkumpul di tangannya yang digunakan untuk menyerang musuhnya, dan Soul Shot, menembakkan serangan api yang ada di tangannya ke arah musuhnya meski serangan ini kurang kuat dari serangan sebelumnya. Kaos Gamamon adalah suatu bentuk evolusi lain dari Gamamon yang tubuhnya menjadi membiru dikarenakan pikirannya yang tenang dan jernih serta keinginannya untuk terbang bebas serta memiliki atribut data telah membuatnya mencapai wujud level champion lainnya menjadi Kaos Gamamon. Dalam wujud ini, ia memiliki kemampuan untuk terbang bebas dengan memanfaatkan angin yang mendukung kecepatan terbangnya.
Serta dalam wujud evolusi ini memungkinkan kaus Gamamon memiliki elemen angin karena memanfaatkan angin sebagai salah satu kemampuannya. Kaus Gamamon sendiri pertama kali muncul pada episode ke-7 Digimon Ghost Game, di saat Hiro bersama yang lainnya berhadapan dengan Digimon liar yaitu Yatagaramon. Gamamon yang ingin terbang bebas direspon oleh sinkronisasi dengan Hiro, di mana Hiro mendukung Gamamon dan membuatnya tenang sehingga bisa berevolusi menjadi kaus Gamamon. Ia merupakan wujud level championnya yang kedua yang memiliki kecepatan dan kelincahan dalam pertarungan di udara. Kaus Gamamon sendiri memiliki dua serangan utama yaitu Ultra Impulse, melakukan serangan serudukan sambil meluncur dengan memanfaatkan angin di sekitarnya untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Lamberta Kick, menyerang musuhnya dengan tendangan jungkir balik yang memanfaatkan pancaran angin dari lututnya untuk meningkatkan daya serangannya. Wazen Gamamon adalah suatu bentuk evolusi lain dari Gamamon yang tubuhnya menjadi hijau dan kini berjalan dengan 4 kakinya serta memiliki atribut data. Dalam wujud ini memiliki sikap yang mengesankan dan murah hati, serta tubuhnya dilengkapi dengan berbagai macam senjata mulai dari bagian 3 tanduknya dan bagian ke-4 kakinya memiliki persenjataan, serta terakhir di bagian ekornya. Sayangnya dalam wujud ini mengorbankan kecepatan dan kelincahannya, tetapi memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dua evolusi sebelumnya. Wazen Gamamon sendiri merupakan evolusi ketiga dari wujud level champion dari Gamamon, yang mana wujud ini muncul pada episode ke-12 Digimon Ghost Game, di mana Hiro dan Gamamon berhadapan dengan Digimon liar yang mengacau di kota yaitu Jasomon. Hiro dan Gamamon yang telah semakin kuat hubungan partnernya, akhirnya Gamamon mencapai wujud evolusi ketiganya menjadi Wazen Gamamon. Nah, Wazen Gamamon sendiri memiliki dua serangan utama yaitu Sedna, menembakkan peluru bertenaga tinggi dari kedua meriamnya, dan Albion, yaitu memusatkan semua kekuatannya menjadi serangan yang memiliki daya penghancur yang kuat dari kedua meriamnya. Gulus Gamamon adalah Digimon ganas dan jahat yang berevolusi saat hati jahat atau sisi jahat dari Gamamon dilepaskan serta memiliki atribut Pyrrhus. Dalam wujud ini, ia memiliki kepribadian yang agresif, jahat, dan senang bertarung. Sehingga ketika ia menemukan mangsa atau lawannya, ia akan menyerang lawannya tersebut tanpa ampun. Sampai lawan yang dihadapinya mati, bahkan tidak segan menyerap data dari Digimon lain yang ia habisi. Bisa dikatakan bahwa Gulus Gamamon sendiri adalah wujud evolusi sebenarnya dari Gamamon itu sendiri yang memiliki atribut aslinya adalah Pyrrhus. Karena wujud ini muncul tanpa adanya sinkronisasi dengan Hiro. Gulus Gamamon sendiri memulai debut resminya yaitu di episode 13 Digimon Ghost Game, di saat Hiro dan yang lainnya berhadapan dengan Digimon jahat yang mengincar nyawa daripada Digimon, dan Digimon jahat itu adalah Shieldramon. Gamamon yang melihat Wokomon dihabisi oleh Shieldramon telah memicu bangkitnya sisi gelapnya yang akhirnya berevolusi menjadi Gulus Gamamon dan akhirnya ia menghabisi Shieldramon. Gulus Gamamon sendiri memiliki 3 serangan utama yang pernah diperlihatkannya, yaitu Dark Forest, menghancurkan musuh dengan api kegelapan yang ada di tangannya. Desdemona, melemparkan api kegelapan yang terkumpul di tangannya untuk menyerang lawannya. Dead and Swicker, menyerang organ vital musuh dengan serangan tajam dari bagian ekornya. Regulusmon adalah Digimon naga jahat dengan atribut Pyrrhus dan merupakan level perfect dari Gulus Gamamon. Meskipun ia Digimon level sempurna, tetapi kekuatannya dapat sebanding dengan Digimon level Mega, serta keberadaannya mengingatkan dengan Megidramon yang dikenal sebagai Digimon naga paling jahat. Sementara keberadaan Regulusmon bukanlah sebuah bencana seperti Megidramon, melainkan ia membawa infeksi lewat tubuhnya yang dikenal dengan GRB. Dikatakan bahwa infeksi yang dibawanya mampu menggoroti dunia digital menjadi hitam dan membuat Digimon lain yang terkena infeksi tersebut akan menjadi ganas dan jahat. Regulusmon sendiri pertama kali muncul pada episode ke-66 di saat Gulus Gamamon berhadapan dengan Gloomlordmon. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya Gulus Gamamon berevolusi menjadi Regulusmon. Namun pada episode 67 ia berhasil dikalahkan oleh sisi baiknya yaitu Siriusmon. Untuk serangan utama dari Regulusmon sendiri ada 4 yaitu Karifu Vaito,
membuka perisai di tangan kirinya dan digunakan untuk menggigit musuhnya. Genius menembakkan 3 laser energi dari perisai di tangan kirinya. Dead End Spike menyerang musuhnya dengan bilah tajam yang ada di bagian ekornya. Grand Trash mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya dan menembakkannya sebagai bola api hitam dari mulutnya. Kano Wismon adalah evolusi level sempurna dari Gamamon dan kini ia menjadi Digimon naga langit yang memiliki sayap besar dan memiliki atribut vaksin. Dengan warna pada tubuhnya didominasi warna putih dan tambahan warna merah pada beberapa bagian tubuhnya. Dalam wujud ini, ia memiliki sikap keadilan yang tinggi serta semangat yang luar biasa dalam pertarungannya. Dan dikatakan di saat Kano Wismon mengeluarkan kekuatan penuhnya bahwa tubuhnya akan bersinar terang dengan cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya. Selain itu juga, Kano Wismon memiliki keseimbangan mulai dari kecepatan, kelincahan, dan kekuatan serta didukung oleh sakal tajam dari kedua tangannya untuk pertarungan jarak dekat. Kano Wismon sendiri memulai debut resminya pada episode ke-25 Digimon Ghost Game, di saat Hiro dan yang lainnya berhadapan dengan Digimon jahat yaitu Palm Demon. Pada episode ini memperlihatkan hubungan partner antara Hiro dan Gamamon semakin kuat sehingga melahirkan evolusi baru dari hasil sinkronisasi mereka berdua yaitu Kano Wismon. Nah, Kano Wismon sendiri memiliki 4 serangan utama yaitu Galia Visur, menyerang musuhnya dengan kedua cakal tajamnya yang mampu menghancurkan sebuah Crown Digizoid. Dragonia, di mana ia menutup kedua sayapnya dan menyerang musuhnya seperti peluru cahaya. Meteorlark mengibaskan kedua sayapnya yang menembakkan serangan energi kepada musuhnya. Dan Grand Nova mengumpulkan seluruh energi dalam tubuhnya yang ditembakkan menjadi serangan bola api besar dari mulutnya. Siriusmon merupakan Digimon naga cahaya dan merupakan level mega dari Gamamon dengan atribut vaksin. Siriusmon bersama dengan kelompok Digimon keadilan bekerja sama untuk membasmi virus yang mengancam dunia digital. Pada bagian kedua tangannya, Siriusmon memiliki 2 senjata yang disebut dengan Sylphia. Siriusmon juga dikenal sebagai Digimon yang baik hati yang menerangi dunia digital dengan cahaya sucinya. Selain itu juga, Siriusmon memberikan kesempatan kepada Digimon yang berbuat salah untuk bertobat setelah ia mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Siriusmon sendiri pertama kali muncul pada episode 56 di saat Hiro bersama Kano Wismon berhadapan dengan Digimon level mega yaitu Kuchuhamon yang berniat memurnikan dunia manusia dari keberadaan manusia itu sendiri yang dianggapnya makhluk yang kotor. Hingga akhirnya Hiro bersama Kano Wismon menunjukkan potensi tertinggi dari sinkronisasi mereka. Hingga akhirnya melahirkan evolusi baru yaitu Siriusmon yang merupakan puncak dari pencapaian hubungan partner antara Hiro dan Gamamon. Siriusmon sendiri memiliki 4 serangan utama yaitu Photon Blaster menembakkan serangan energi cahaya dari kedua senjatanya. Cosmo Blade menyerang lawannya dengan 2 bilah pedang di tangannya. Breakwazar mengayunkan tebasan cahaya bintang yang terkandung di dalam bilah pedangnya yang menyatu dengan sinar yang ditembakkan dari Photon Blaster. Planet Knuckle merupakan teknik terkuatnya dengan melepaskan semua energinya dalam satu pukulan untuk menyerang musuhnya. Bagian kedua, semua evolusi Anggoramon. Anggoramon adalah Digimon jenis hewan dengan level Rocky yang memiliki atribut vaksin. Sebelum menjadi Anggoramon, ia memiliki 2 level baby yang terdiri dari level baby 1 sebagai Pionmon dan level baby 2 sebagai Bossamon. Setelah berevolusi menjadi Anggoramon, ia telah tumbuh dan dapat berjalan dengan 2 kaki dan memiliki penampilan badan besar dengan bulu lebat dan telinga panjang seperti kelinci. Anggoramon memiliki sikap membenci pertempuran dan memiliki kepribadian yang tenang dan menghindari pertempuran dengan mendeteksi kedatangan musuh dari kejauhan dengan telinganya yang panjang. Selain itu, telinganya yang panjang bisa berputar memungkinkan ia bisa terbang secara perlahan. Anggoramon memiliki nafsu makan yang besar untuk mempertahankan fisiknya yang besar dan benar-benar kehilangan pendengaran supernya untuk mendeteksi musuh di saat perutnya keroncongan. Dalam series Digimon Ghost Game, bahwa Anggoramon pertama kali muncul yaitu pada episode 2 di akhir episode ketika Hiro dan Gamamon melihatnya sedang mengikuti seorang anak gadis.
Dan akhirnya ia memulai debut resminya pada episode 3 setelah gadis yang ia ikuti yaitu Tusuk Yonaruri menjadi partner manusianya. Setelah menggunakan Digipresby yang diberikan oleh Hiro dan akhirnya bersama Ruri bahwa Anggoramon berhasil mengalahkan Digimon jahat yaitu Dracumon. Anggoramon sendiri memiliki 3 serangan utama yaitu Double Lariat menyerang musuh di sekitarnya dengan memutar kedua lengan besarnya. Petit Tornado memutarkan kedua telinga besarnya untuk menciptakan sebuah tornado kecil. Pion Dam melompat tinggi ke langit dan kemudian menghancurkan musuh dengan tubuh besarnya. Simba Anggoramon adalah bentuk dewasa dari Anggoramon yang telah melepaskan bulu panjang dan lembut yang menutupinya untuk mengejar ketangkasan dan ia memiliki atribut vaksin. Meskipun ia telah kehilangan kemampuan bertahannya karena bulu tebal yang menutupi tubuhnya telah hilang, namun gerakannya menjadi gesit. Ia berjuang untuk keindahan dan gerakannya dalam pertempuran seolah-olah sedang menari dalam menghindari serangan musuh dan sejalan dengan serangannya sendiri. Simba Anggoramon sendiri pertama kali muncul pada episode 15 di saat Ruri dan Anggoramon berhadapan dengan Digimon jahat yaitu Peresmon. Anggoramon yang ingin melindungi Ruri telah memicunya untuk berevolusi ke level dewasanya menjadi Simba Anggoramon untuk berhadapan dengan Peresmon. Nah, Simba Anggoramon sendiri memiliki 3 serangan utama yaitu Jab, menyerang musuhnya dengan tendangan cepat secara bertubi-tubi. Rento Raiza memutar tubuhnya dan menyerang musuhnya dengan ujung telinganya yang tajam. Breaking Stream melepaskan tornado kuat dari kedua tangannya. Lamotmon adalah level sempurna dari Anggoramon dan ia memiliki atribut vaksin dan insting liarnya telah dilepaskan. Lamotmon akan menyerang Digimon yang menunjukkan rasa bermusuhan terhadapnya dan akan menghancurkannya sampai hancur. Walaupun Lamotmon memiliki insting bertarung yang liar, namun di satu sisi ia membencinya karena takut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Senjata yang dimilikinya disebut dengan Juran Maru dan akan menjadi lebih kuat dan lebih tajam saat ia melepaskan keganasannya. Menjinakkan Lamotmon yang mengamuk tidak mungkin kecuali seseorang telah membangun banyak kepercayaan dengannya atau singkatnya sudah dipercayai oleh Lamotmon. Pada anime seri Digimon Ghost Game bahwa Lamotmon debut pada episode 35 di saat Ruri terancam bahaya oleh Manticoarmon. Dan Simba Anggoramon yang tidak berdaya melawan musuhnya tersebut didorong oleh semangat dan kepercayaan dari Ruri terhadapnya yang akhirnya menghasilkan evolusi baru dari Simba Anggoramon yang berevolusi ke level sempurnanya menjadi Lamotmon untuk berhadapan dengan Manticoarmon. Selain itu juga Lamotmon memiliki 4 serangan utama yaitu Kaisaiso menyerang musuhnya dengan saka tajam di tangannya. Kohabato menggunakan kedua pedangnya untuk menyerang dan menghancurkan musuhnya. Fuga Rekaijin mengeluarkan energi tebasan dari kedua bilah tajam dari pedangnya. Gon Kaizen adalah mode mengamuk dari Lamotmon yang mana ia akan menyerang musuhnya secara brutal. Diarbitmon adalah level mega dari Anggoramon dan ia memiliki atribut vaksin. Diarbitmon disebut sebagai Digimon kesatria binatang cerdik yang melindungi alam yang dihuni oleh banyak Digimon binatang. Ia memiliki kepribadian yang lembut dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan tenang sambil berinteraksi dengan Digimon di sekitarnya. Jika musuh yang mengancam muncul, ia akan menghunuskan 2 pedang kesayangannya yaitu Moraltak dan Begialtak dan memukul mundur musuh dengan gerakan cepatnya. Meskipun Diarbitmon biasanya sopan, dia akan membangkitkan kemarahannya terhadap mereka yang merusak alam dan memotong mereka sampai tidak ada jejak yang tersisa dan juga akan terus mengejar sekutu mereka sampai mereka dimusnahkan. Kemunculan pertama kali dari Diarbitmon sendiri yaitu di episode 58 Digimon Ghost Game di saat Ruri dan Lamotmon berhadapan dengan Digimon legendaris yaitu Ancient Springmon yang berniat mengubah dunia manusia menjadi dunia digital kuno. Dikarenakan hubungan partner mereka berdua semakin kuat serta memiliki keinginan yang sama yaitu melindungi dunia manusia yang akhirnya menghasilkan evolusi baru ke level mega yang membuat Lamotmon berevolusi menjadi Diarbitmon yang merupakan level meganya. Diarbitmon sendiri memiliki 3 serangan utama yaitu Trust Gain menebas musuhnya dengan serangan 2 pedangnya. Boru Zagu memanggil 2 tombak ajaib yang digunakan untuk menyerang musuhnya. Dan Baku Satorosu menyerang musuh dengan bergerak cepat yang menyerang dari segala arah. Bagian ketiga, semua evolusi Jellymon.
Jellymon adalah Digimon jenis Mollusca dengan level Rocky yang memiliki atribut data. Sebelum menjadi Jellymon, ia memiliki dua level baby yang terdiri dari level baby 1 sebagai Fuyumon dan level baby 2 sebagai Fuyoyomon. Setelah menjadi Jellymon, ia memiliki penampilan seperti ubur-ubur dan seluruh tubuhnya fleksibel yang memungkinkannya menarik kembali tubuhnya ke kepalanya, dan biasanya hidup hanya dengan memperlihatkan bagian kepalanya saja. Meskipun dalam bentuk ini cukup ringan untuk terbang hanya dengan tertiup angin saja, Jellymon sendiri lebih menyukai lingkungan yang indah, dan begitu ia melihat perilaku buruk, ia akan mengeluarkan tubuhnya dan masuk ke mode tempurnya. Jellymon sendiri pertama kali muncul di episode 5 di saat ia memaksa seseorang untuk menjadi partner manusianya, yaitu Higashimitarai Kyoshiro, untuk menggunakan Nichipespi yang Jellymon curi dari Hiro. Alasan Jellymon tertarik dengan Kyoshiro karena kecerdasannya serta rasa takutnya yang berlebihan soal hantu, yang akhirnya partner manusianya ini sekaligus menjadi hiburan untuknya. Jellymon juga memiliki 3 serangan utama, yaitu BB Thunder, serangan melumpuhkan yang mengeluarkan listrik statis dari ke ujung tentakelnya; Hot Knuckle, teknik pukulan yang dilapisi serangan listriknya; Spiral Kick, menendang musuh ke udara sambil melakukan jungkir balik. Tesla Jellymon adalah level champion dari Jellymon dan memiliki atribut data. Ia telah tumbuh dan menyerap data dari olahraga pertarungan dengan penuh kesenangan. Teknik kejut listriknya telah ditingkatkan lebih jauh, dan bahkan ada lebih banyak teknik yang diadaptasi dari hal-hal seperti karate dan gulat profesional dalam pertarungan yang dilakukannya. Ia dengan mudah menghindari serangan musuhnya dengan memanfaatkan kelenturan tubuhnya. Pada episode ke-10 menjadi debut dari Tesla Jellymon di saat Kyoshiro dan Jellymon berhadapan dengan Kinkakumon, yang akhirnya memicu evolusi Jellymon ke level dewasanya menjadi Tesla Jellymon untuk berhadapan dengan Kinkakumon. Tesla Jellymon sendiri memiliki 3 serangan utama, yaitu Fishalis, mengirimkan aliran listrik di tangannya untuk menyerang musuhnya; Panison, menyerang musuhnya dengan tentakelnya yang dibarengi serangan listrik; Pulse Spirit, mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya dan menabrakkan dirinya ke arah musuhnya dengan serangan berputar. Tetismon, Digimon Aquatic Baseman, dan memiliki atribut data serta merupakan level sempurna dari Jellymon. Ia memiliki penampilan seorang wanita. Tetismon sendiri membawa kedamaian di sekitarnya dan dianggap sebagai seorang dewi, namun ia akan bersikap keras terhadap Digimon jahat. Meskipun tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya dalam pertarungannya, tetapi ia memiliki sikap yang baik terhadap para Digimon yang baik dan membutuhkan bantuannya. Tetismon juga dikenal membimbing para Digimon ke tempat yang aman dan memiliki semangat berjuang untuk membantu yang lemah melawan yang kuat. Pada episode 29 merupakan debut awal dari Tetismon di saat Kyoshiro dan Tesla Jellymon berhadapan dengan Digimon liar, yaitu Toropiomon, yang menyebarkan serbuk beracunnya ke dunia manusia. Dikarenakan Kyoshiro ingin menolong manusia yang terkena serbuk racun tersebut, telah memicu evolusi selanjutnya ke level sempurna, yang akhirnya Tesla Jellymon berevolusi menjadi Tetismon. Untuk kemampuannya sendiri, bahwa Tetismon memiliki 4 kemampuan utama, yaitu BD Smasher, menembakkan tinju tangannya yang dibarengi serangan listriknya; Hammer Thunder, menendang musuh dan kemudian menjatuhkan mereka dengan kedua tinjunya yang bermuatan listrik; Audio Ward, menteleport dirinya untuk menghindari serangan musuhnya; dan Nokutais, menghasilkan berbagai obat dan menyuntikannya melalui tentakelnya. Ampimon adalah level mega dari Jellymon dan memiliki atribut data. Ia adalah Digimon Cyborg yang dapat berkeliaran bebas di net ocean yang luas, menjalin hubungan dengan berbagai Digimon laut. Ampimon sendiri mampu menyelam ke zona tekanan sangat tinggi berkat body suit yang menutupi seluruh tubuhnya. Ampimon juga diizinkan untuk menghakimi mereka yang dinilai jahat di net ocean. Begitu pertempuran dimulai, maka ia akan melawan musuhnya dengan serius. Di seri Digimon Ghost Game bawa kemunculan Ampimon, yaitu di episode 60 di saat Kyoshiro dan Tetismon melawan Digimon level mega, yaitu Scintillamon. Dikarenakan hubungan partner Kyoshiro dan Tetismon semakin kuat, akhirnya dapat berevolusi ke level meganya menjadi Ampimon. Nah, Ampimon sendiri memiliki 4 serangan utama, yaitu Crystal Freezer, menembakkan udara dingin dari tinjunya untuk membekukan lawannya; Aqua Janba, menembakkan pemotong air bertekanan sangat tinggi dari tangannya yang diayunkan untuk menyerang musuhnya; Raibura Brick,
melepaskan tendangan listrik ke arah lawannya, dan Umbrella Defender menyebarkan beberapa unit ubur-ubur untuk membentuk perisai elektromagnetik. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.